Namaku Rani, umurku 27 tahun. Aku sudah menikah selama 2 tahun dengan pria baik bernama Arman. Kami tinggal di rumah kecil di pinggiran kota, sederhana, tapi nyaman. Karena keadaan ekonomi, ibuku dan ayah tiriku pindah tinggal bersama kami beberapa bulan terakhir. Awalnya semua terasa wajar. Tapi aku tahu sejak dulu, cara ayah tiriku memandangku tidak biasa. Ia bukan ayah kandungku. Ibuku menikah dengannya saat aku masih SMA. Ia pendiam, dingin, dan selalu memperhatikanku terlalu lama. Tapi aku diam. Karena aku tak punya bukti, hanya perasaan. Beberapa minggu terakhir, Arman sibuk bekerja malam. Pulang larut, tubuh lelah, langsung tertidur begitu sampai rumah. Malam itu, segalanya berubah. Jam menunjukkan pukul 1.13 dini hari. Arman tertidur pulas di sebelahku. Aku terbangun karena merasa gelisah, seperti ada seseorang mengawasi. Dan benar saja. Pintu kamar terbuka perlahan, tanpa suara. Sosok ayah tiriku muncul di sana, berdiri diam. Matanya tidak berkedip. Tangannya menggenggam gagang pintu. Aku langsung duduk, menahan napas. Ada apa, Yah? Tanyaku pelan. Suaraku gemetar. Ia tidak menjawab. Langkahnya pelan masuk ke dalam kamar. Cahaya lampu dari dapur menyinari wajahnya, dingin, penuh maksud. Aku melirik Arman. Masih tertidur. Tak bergerak. Ayah, jangan, bisikku panik. Arman di sini. Ia mendekat. Sangat dekat. Napasnya bisa kurasakan di leherku. Diam saja, katanya. Aku hanya ingin bicara. Tapi matanya tidak berkata soal bicara. Tubuhku kaku. Aku tidak bisa teriak. Tidak bisa bangun. Bahkan tidak bisa menangis. Ia duduk di tepi tempat tidur. Tangannya menyentuh ujung selimutku. Aku memegang tangannya, menghentikan. Ayah, ini salah. Ia berhenti sejenak, lalu tersenyum kecil. Kalau kamu nggak mau, kenapa tidak pergi dari awal? Aku menggigit bibir. Mataku berkaca-kaca. Tapi aku tetap diam. Karena, jauh di dalam diriku, ada bagian kecil yang tidak menolak. Bukan karena cinta. Tapi karena penasaran. Karena rasa ingin tahu yang bodoh, yang akhirnya menghancurkan segalanya. Selimut itu perlahan turun, dan aku tidak lagi menghentikannya. Malam itu terjadi tanpa satu suara pun. Arman masih tidur, dan aku tenggelam dalam rasa bersalah yang lebih dalam dari yang pernah kubayangkan. Paginya, aku tak bisa menatap siapapun. Bahkan bayangan di cermin pun aku benci. Ayah tiriku bersikap seperti biasa, seakan tak terjadi apa-apa. Dan itu lebih menyakitkan. Sejak malam itu, tak pernah ada kata. Tapi setiap malam, bayangan itu kembali. Dan aku tahu, selama aku tetap diam, ia akan terus masuk kamar itu. Bukan karena aku mau. Tapi karena aku sudah tak punya kekuatan lagi untuk bilang tidak. Dan semua ini terjadi saat suamiku tidur di sebelahku. Bayangan dosa tidak selalu datang dengan suara. Kadang, ia datang diam-diam, membuka pintu, dan masuk ke tempat paling gelap dalam dirimu.